Sejarah Kerajaan Mataram Kuno. Kali ini kita akan membahas sedikit kisah Kerajaan Mataram kuno, agar dapat terus dikembangkan nilai sejarah di Indonesia. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan maritim yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Pada saat itu nama Kerajaan Mataram kuno juga dikenal sebagai Kerajaan Madang, dengan ibu kota dari kerajaan berada di Mataram, Mamratipura, Popitu, Tamulang, Watugaluh, dan Watan. Kerajaan ini menganut budaya bercorak Hindu dan Buddha. Adapun bahasa yang digunakan merupakan bahasa Jawa kuno, Kawi, dan Sansekerta. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan bercorak Hindu dan Buddha yang berdiri di bumi Mataram, dekat Yogyakarta sekarang, sejak abad ke-8 hingga abad ke-11. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan yang sering berpindah tempat, sehingga mempengaruhi nama kerajaannya. Saat berdirinya kerajaan ini memiliki ibu kota di daerah Mataram dekat Yogyakarta sekarang, sehingga kemudian diberi nama Medang Ibumi Mataram. Namun, kerajaan ini sempat mengalami beberapa kali atau kurang lebih 7 kali perpindahan ibu kota, hingga akhirnya sampai ke Jawa Timur pada abad ke-10 dan lebih dikenal dengan Kerajaan Medang. Pendiri Kerajaan Mataram kuno adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, yang berkuasa antara 732 sampai 760 Masehi. Dalam sejarahnya, Kerajaan Mataram kuno ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Kedua dinasti cenderung saling bersaing memperebutkan kekuasaan, terdapat pada masa saat mereka pernah memerintah bersama. Pada pemerintahan dinasti Sanjaya ada beberapa pemimpin diantaranya Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, Sri Maharaja Rakai Pangkaran, Sri Maharaja Rakai Pikatan, dan Sri Maharaja Watukura Dyah Balitung. Sedangkan masa pemerintahan dinasti Shailendra pertama kali yaitu Banu lalu dilanjutkan oleh Raja Wisnu yang dapat menegakkan kewibawaannya sehingga dinasti Sanjaya menjadi bawahannya, serta Samaratungga merupakan raja terbesar dan terakhir dari Shailendra. Kerajaan Mataram kuno juga memiliki tradisi memuat jabatan lama setelah gelar Maharaja. Contohnya termuat di dalam Prasasti Mantiasih, yaitu Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung Darmodaya Mahasambu. Artinya adalah Dyah Balitung merupakan kepala wilayah Watukura sebelum menjadi raja. Hal ini juga berkaitan dengan Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Kata Mataram di dalamnya dijadikan acuan bahwa kerajaan yang Sana pimpin berlokasi di kawasan Mataram. Dua kubu, Kerajaan Mataram kuno. Pada Kerajaan Mataram kuno, terdapat dua kubu yang berasal dari Wangsa Shailendra. Perbedaan terdapat kepercayaan yang dianut. Maka dari itu, dibagi menjadi Shailendra Pemuja Dewa Siwa dan Shailendra Buddha Mahayana. Shailendra Pemuja Dewa Siwa berada di kawasan Jawa dan dipimpin oleh Rakai Pikatan, yakni Raja Medang ke-7 yang memimpin pada tahun 847 hingga 855. Sementara itu, Shailendra Pemuja Buddha Mahayana berfokus di wilayah Sumatera dan dipimpin oleh Balaputra Dewa. Nantinya hal ini akan menyebabkan berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Tentu perbedaan tersebut menjadi salah satu faktor runtuhnya Kerajaan Mataram kuno. Konflik memuncak ketika Shailendra di Sumatera menghasut vassal Kerajaan Medang bernama Haji Wurawari untuk memberontak saat Dharmawangsa Teguh bertahta. Kawasan ibu kota Watan yang berlokasi di Jawa Timur mendapat serangan. Hal tersebut tidak menyisakan sedikit kemenangan dan menjadi akhir dari Kerajaan Mataram kuno. Semasa pemerintahan Samaratungga, dibangunlah Candi Borobudur yang merupakan candi besar agama Buddha. Sepeninggal Samaratungga, menantunya Rakai Pikatan memulihkan kembali otoritas dinasti Sanjaya antar Mataram kuno.